Puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya jangan biasa di luar gitu. Tapi apa boleh buat gitu ya? Harus di luar karena gereja kita antusiasme luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, beberapa waktu saya dihubungi. Saya sebenarnya di Kalimantan Timur, di Samarinda ini baru 3 tahun gitu. Dan saya memang berkeinginan selama saya pelayanan di Kaltim paling tidak sekali lah ke Kutai Barat gitu ya. Karena Kutai yang lain sudah pernah gitu. Kutai Kertanegara, Kutai Timur sudah satu-satunya yang belum Kutai Barat gitu ya. Dan bersyukur kesempatannya ya hari ini gitu ya. Ketika ada jemaat sekolah soleh yang menghubungi begitu. Pendeta Mary juga ada menghubungi. Saya ngikut beliau terus. Jadi beliau di Murung Raya, di Resort Tanah Siang, Saripoi, saya ikut dia juga gitu ya. Tapi itu dia pergi ke Kaltim, ngikut juga saya itu. Nggak tahu ya, beliau dulu pikar di Murung Raya, saya masih PPL gitu ya, KKN gitu. Entah apa sebabnya gitu ya. Baik, yang pasti saya bersyukur begitu ya. Saya berasal dari Samihim, ada yang tahu Samihim? Dayak Samihim, dusun Tumbang. Saya yakin pasti, apa itu gitu. Biasa Bapak Ibu, di mana-mana saya perkenalkan diri saya sebagai orang Samihim atau Dayak Tumbang, itu nggak ada yang tahu. Tadi Ibu Silvina juga baru dengar, pasti gitu ya. Jadi di mana-mana saya perkenalkan diri, saya berasal dari Samihim, daerah Kabupaten Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru. Kalau di sana ada Dayak, orang selalu kaget, loh ada Dayak lain gitu. Di Kalsel itu yang paling terkenal Dayak Meratus, ya benar ya. Bapak Ibu kalau tahu dengar Dayak Meratus pasti tahu. Kemudian Dayak Tea. Tapi di sana juga ada Dayak. Ya kami ini Dayak Tumbang atau Dusun Tumbang. Atau karena tempat kami disebut Samihim, maka orang lebih mengenal kami dengan sebutan Dayak Samihim. Istrinya Pendeta Hendra Wesley, nah itu orang Samihim. Nah, ya, itu saja. Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita buka dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 9. Ibu ketua jemaat, izin kalau misalnya saya agak kesulitan ke sana, saya boleh turun ke bawah ya. Kalau saya kata saya agak capek noleh gitu ya. Baik, kita siapkan ini dulu Yohanes 15 ayat 1 sampai 9. Bapak Ibu boleh buka di Alkitab elektroniknya, menjadi dasar kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kami bersyukur Tuhan karena diberkati dan kami diberikan kesehatan, kekuatan, dan kami juga diberi kesempatan untuk merenungkan firman-Mu dalam rangka ibadah dan perayaan Natal jemaat PKM Maranatha Sekolah Jorin. Tuhan urapi kami sekalian dengan roh daripadamu, curahkan hikmat yang cukup bagi kami sekalian, agar firman-Mu yang ditaburkan dapat kami mengerti, pahami, dan ada komitmen bagi kami untuk melakukannya dengan setia. Hamba-Mu ini yang diberi kesempatan untuk menyampaikannya, berkati dan sertai. Taruhlah perkataan-Mu dalam bibir dan mulut hamba, agar itulah yang semestinya hamba sampaikan. Ampuni hamba-Mu yang hina, papa, bergelimpangan dengan dosa ini, dan jika melalaikan tanggung jawab ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik. Mungkin kalau nggak sampai gitu ya, boleh dibantu Pak. Mungkin nggak sampai gitu ya, wirelessnya gitu. Atau wirelessnya mungkin bisa dipasang dulu wireless. Baik, judulnya ialah perintah supaya saling mengasihi gitu ya. Saya baca yang ganjil, Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan sekalian baca yang genap gitu ya. Jadi terpaksa harus buka Alkitab masing-masing. Mau cetak atau elektronik silakan gitu ya. Karena kayaknya nggak sampai begitu ya. Dimulai ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah beritaku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu.
Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawa untuk sahabat-sahabatnya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tapi aku menyebut kamu sahabat. Dan aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sama-sama, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tikaris Rita, jauh-jauh hari saya minta untuk menyampaikan apa sih subtemanya. Tadi ada subtema yang diberikan, yaitu boleh dilihat Bapak Ibu, boleh dibantu juga di sini. Bagus saja. Judulnya atau subtemanya ialah melalui kelahiran Mesias di Bethlehem, kita tingkatkan pelayanan dan kasih antar sesama, begitu ya. Sambil diproses saja Pak, kalau agak sulit ya, saya kirim ulang saja gitu ya. Nah, itu yang menjadi subtemanya hari ini Bapak Ibu. Jadi berbicara kasih. Jadi saya beranggapan bahwa goalnya ialah ada dua hal. Yang pertama meningkatkan pelayanan, yang kedua meningkatkan kasih. Antar siapa? Antar sesama, begitu ya. Itu. Jadi kalau kita simpulkan, akhirnya dari semuanya ialah untuk pelayanan kasih, begitu ya. Itu saja. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih, maka paling tidak ada hal-hal yang harus kita pahami tentang kasih. Paling tidak ada 4 gitu ya. Saya sudah siapkan sebenarnya, mudah-mudahan ini bisa diproses terus dan pada saatnya nanti bisa bagus gitu ya. Nah, Bapak Ibu kenal kasih, ada beberapa kategori di sini. Yang pertama ialah kasih dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, kasih itu dibagi jadi 4. Yang pertama ialah storge. Storge itu kasih antar atau sebatas keluarga. Kasih sebatas keluarga, ya. Suami istri, orang tua dan anak dan saudara. Nah, itu kasih storge. Yang kedua ialah filia, begitu ya. Filia adalah kasih kepada sahabat atau teman-teman, begitu ya, orang-orang terdekat. Yang selanjutnya ialah eros. Ibu tahu eros ya? Eros itu kasih berdasarkan kasih romantis, yang di dalamnya ada seksualitas, yang di dalamnya ada nafsu birahi. Itu kasih eros. Tapi ini legal saja di dalam ikatan pernikahan, gitu ya. Nah, sudah bisa gitu. Lanjut Pak. Lanjut saja gitu ya. Nah, ya ini. Yang pertama lagi storge, mungkin Anda harus turun ini supaya bisa nyambung. Ini terus apa penting buat gitu ya. Ya ini storge. Kemudian sudah lewat di sini, kemudian selanjutnya ialah setelah storge tadi filia. Setelah filia eros, satu lagi ialah, nah ini filia, satu lagi Pak. Kemudian yang terakhir ialah agape gitu. Coba saya turun, sampai nggak punya saya gitu ya. Emang nggak sampai. Ya. Yang selanjutnya ialah kasih yang diperintahkan Tuhan Yesus itu kepada kita, itu kasih yang mana? Apakah storge, filia, eros atau agape? Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Kira-kira yang mana? Yang mana kira-kira? Oh, jangan ragu-ragu, kira-kira yang mana?
Agape atau apa? Mari kita lihat ini dalam Yohanes ini. Ini Bapak Ibu, saya bukan jago bahasa Yunani karena saya bukan spesialisasi saya itu bukan biblika. Bapak Ibu mungkin kenal dulu ada Vikaris Rivaldi yang di sini ya. Nah dia itu yang ahlinya, dia itu jurusannya biblika perjanjian baru. Jadi kalau bahasa Yunani ya kayak bisa bahasa Indonesia aja dia saking fasihnya. Tapi kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ada aplikasi yang menolong kita supaya kita bisa tahu ini. Ini ada aplikasi. Jadi kita bisa baca Bapak Ibu ini bahasa Yunaninya, ini bahasa Inggrisnya, ini bahasa Yunani yang ditulis pakai huruf Latin. Jadi kalau cara mudahnya adalah bahasa Yunani yang ditulis pakai huruf Latin, itu saja kita baca ini. Itu jika kamu mengerti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku dan seperti aku mengerti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ini Bapak Ibu bahasa ininya, bahasa Yunani yang ditulis Latin. Enho entole itu. Bilang gitu ya. Ya, ada nggak kata-kata agape di situ? Kita ketemu di sini ada kata agape-nya gitu. Nah ini ada kata apa ini? Agape. Kemudian ada lagi itu ayat yang ke-9 gitu. Ayat yang selanjutnya ada nggak kata agape-nya? Ada juga. Jadi semuanya menunjukkan kata agape gitu. Ini ada agape, kasihnya. Terus ayat selanjutnya ya, oke. Apa? Ada nggak lagi kata agape? Ada. Ini agapau atau yang perubahan karena misalnya ada mengasihi, dikasihi, kasihilah, dia akan ada perubahan, gitu ya. Nah, jadi kasih yang diperintahkan Tuhan Yesus untuk kita lakukan ialah kasih. Bapak Ibu pelit suara nih ya. Mungkin karena biasa gitu. Ya kasih agape gitu. Jadi kasih yang diperintahkan Tuhan Yesus adalah kasih agape. Kasih yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita adalah kasih agape. Itu. Jadi itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Nah ini yang diperintahkan Tuhan adalah kasih agape gitu. Apa dasar dan prinsipnya kita melakukan dan melanjutkan tugas tanggung jawab, melanjutkan memberikan kasih agape kepada orang atau menjadi saluran kasih agape kepada orang? Ada prinsip pertama. Sebelum kita bicara langkah praktis, kita bicara prinsip dulu. Prinsip begini. Yang pertama ialah sebenarnya kasih agape itu merupakan perintah Tuhan. Gitu. Ini perintah Tuhan Yesus. Coba kita baca ayatnya. Perintah Tuhan setelah diperintah biasanya dilakukan. Gitu ya. Kemudian kita mungkin ingat dalam Yakobus mengatakan apa? Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah, masih ingat ya? Jadi kembali lagi. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi melakukan kasih atau tindakan kasih itu sebagai apa? Tindakan iman. Jadi prinsip kita melakukan kasih itu ialah sebagai tindakan iman. Atau mungkin dalam bahasa apa mayoritas di sini? Tunjung atau benua? Tunjung. Dalam bahasa tunjungnya ini faith in action, gitu ya. Gitu ya. Tindakan iman. Sudah kita baca gitu. Sebab seperti tubuh tanpa roh yang adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Gitu. Jadi prinsip kita pertama kali melakukan kasih agape ialah karena perintah Tuhan. Itu perintah saja. Selesai di situ gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya dia bicara tentang ini karakter alamiah. Kelewatan kan Bapak? Nah, yang kedua dia bicara tentang karakter alamiah gitu. Ini ya, karakter alamiah. Ada ayatnya sebenarnya gitu ya. Mungkin beda ya. Versinya gitu, laptop yang saya pakai dan laptop ini harap maklum Bapak Ibu ya. Jadi jangan versi laptopnya beda mungkin agak sulit gitu lah. Yang menjadi motivasi atau prinsip kedua adalah karakter alamiah. Nah, Bapak Ibu ada beberapa step kalau kita melakukan sesuatu itu dengan baik. Ada beberapa hal yang menjadi prinsip kita. Yang pertama ialah ini, penilaian orang lain. Jadi kita melakukan sesuatu dengan baik itu karena penilaian orang lain. Nah ini capek kita.
Jadi kita kerja dengan baik, berupaya dengan baik, melakukan sesuatu dengan baik karena orang nilai kita. Wah, ini orang baik, ini orangnya etos kerjanya baik, ini orangnya bisa dipercaya. Tapi semuanya karena penilaian orang. Nah, kalau tidak lagi yang menilai kita sembrono. Dan itu capek. Itu melakukan sesuatu itu dengan baik karena penilaian orang lain itu level paling bawah. Kemudian level yang kedua ialah kesadaran diri, Bapak Ibu. Kesadaran diri itu level kedua. Jadi kita sadar sudah punya tanggung jawab, punya tugas. Misal kita dikasih apa, gitu, kita kerjakan dengan baik. Kayak kami pendeta dikasih tugas memimpin resort misalnya, kita kerjakan dengan baik. Itu karena kesadaran diri kami. Kita punya tugas tanggung jawab ini diemban oleh kami, ini diberikan oleh sinode, jadi misalnya kami kerjakan dengan baik semuanya. Bapak Ibu juga yang mungkin punya pelayanan khusus di gereja diberikan itu dilakukan dengan baik, dengan kesadaran diri kita. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang paling tinggi levelnya sebenarnya ini, Bapak Ibu, karakter alamiah. Atau dalam ayat tadi, tinggal di dalam kasih Kristus. Karakter alamiah itu sadar tidak sadar kita akan melakukan itu dengan baik, secara otomatis. Nggak lagi kita harus dinilai orang, gitu. Nggak lagi kita harus melihat SK apa job desk-nya, tapi kita lakukan saja dengan sebaik mungkin. Karena itu ada karakter kita, karakter alamiah yang muncul saja secara alami, begitu ya. Ini pertanyaannya buat kita sekarang, kita berada di level yang mana? 1, 2, atau 3? Yang ini atau yang ini? Yang ungu, yang oranye atau yang biru? Gitu. Yang mana kira-kira kita? Nggak usah dijawab, tanya saja dalam hati kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, jadi ada 2 prinsip kita kalau mau melakukan sesuatu dengan kasih. Yang pertama tadi perintah Tuhan, yang kedua karakter alamiah. Jadi sekarang kita baca sama-sama yang ini, pelayanan kasih menjadi karakter alamiah semua orang percaya. Nah, sekarang khusus dari GKI Maranatha Sekolah Jole. 1, 2, 3. Pelayanan kasih menjadi karakter alamiah jemaat GKI Sekolah Jole. Kenapa nggak ada Maranatha-nya? Saya belum tahu, kalau ternyata ada nama Maranatha gitu ya. Nah, Bapak Ibu, nah itu, jadi pelayanan kasih menjadi karakter alamiah kita. Itu baru prinsip dasar, gitu ya. Ada 2 hal. Gitu ya. Nah, ada langkah-langkah praktis yang mungkin perlu kita lakukan supaya langkah pelayanan kasih ini tidak menjadi teori saja, gitu. Tidak ada di awang-awang. Gitu. Langkah praktis yang pertama ialah yang menjadi penting maksimalkan pelayanan penggembalaan itu. Bapak Ibu, ini penggembalaan itu pelayanan yang paling efektif. Gitu. Sudah dilakukan Yesus, kemudian dilanjutkan oleh murid-muridnya, dilanjutkan oleh kita. Apa dasarnya kita melakukan pelayanan kasih? Gitu. Pelayanan kasih yang harus dilakukan berulang-ulang, gitu ya. Nah, dasarnya ialah ketika kita melakukan pelayanan kasih dengan penggembalaan harus dilakukan berulang-ulang. Itu perintah dari Tuhan kepada umat Israel. Ada beberapa hal gitu ya. Dibantu Pak. Kayak ini. Ini menjadi pelayanan yang paling efektif begitu. Nah, pelayanan kasih harus dilakukan secara berulang-ulang. Ada perintah dari Tuhan pada jemaat di Israel ketika mereka pertama kali menerima hukum pelayanan kasih gitu ya, kelewatan. Nah, yang dilakukan berulang-ulang terus-menerus supaya menjadi ajakan itu ada dalam ulangan biasanya. Bapak Ibu, ibu-ibu saja bertanya. Ada nggak bapak-bapaknya yang kalau mandi anduknya ditaruh di sofa atau di tempat tidur? Ada nggak? Jujur ibu-ibu, ada? Sudah berapa tahun menikah? Ada yang sudah 10 tahun dan bapak-bapaknya masih seperti itu? Ada ya? Kenapa bapak ibu nggak suka ngomong semua ini? Takut dihakimi, saya bukan hakim. Hakim itu Kristus di akhir zaman gitu ya. Nah, bapak ibu-ibunya suka marah-marah nggak bapak-bapak? Kalau anduknya ditaruh di tempat tidur, bapak-bapaknya, ibu-ibunya marah? Marah. Ingat nggak ibu-ibu, berapa kali mengulang itu marahnya? Berapa kali? Setiap hari nggak? Kalau 10 tahun setiap mandi 3 kali sehari gitu. Berarti 3 kali berapa hari dalam setahun? 365. Iya, 365 kali 3 gitu.
kalau 3 kali sehari, dan selalu anduknya ditaruh di situ. Ibu-ibu masih ngomel kan? Nah itu berulang-ulang sudah. Nah kalau menasehati supaya menaruh anduk saja gitu ya, bisa ibu-ibu berulang-ulang, apalagi tentang melakukan kasih, berulang-ulang saja gitu. Nah saya berbagi pengalaman, ada seorang ibu-ibu yang dia mengembalakan keluarganya. Tugas penggembalaan itu ya oke lah, di dalam banyak hal biasanya di depan pendeta. Tapi melampaui daripada itu, sebagai kelanjutan dari pelayanan pendeta adalah keluarga-keluarga terdekat melakukan penggembalaan. Ya, pendeta biasanya membekali para gembala di dalam rumah. Nah, suatu hari seorang ibu yang menggembalakan keluarganya cerita kepada saya. Dia satu keluarga Kristen, 2 anaknya luar, gitu ya. Nah, dia itu diaken di gereja. Jadi ibu itu diaken di gereja. Tapi dia punya pergumulan, gitu. Pergumulannya apa? Ini. Mengapa suami dan anak-anak saya itu nggak suka ibadah? Begitu. Itu pergumulan ibu. Ibunya tuh aktif sekali. dia bergumul karena 2 anaknya. Dan kebetulan satu anaknya yang tertua itu akrab sekali sama saya. Jadi saya aja ibunya aja nggak memban, apalagi saya, gitu ya. Nah, lalu kemudian dia ngajak bapaknya suaminya ibadah. Pak, ayo ibadah. Gitu. Lalu bapaknya bilang, ibadah aja sendiri, gitu. Nggak usah ajak-ajak kami. Gitu. Jadi anak-anaknya kalau melihat bapaknya gitu ya santai aja, gitu, nggak ribet. Ya. Nah, kemudian satu hari dia pamit sama suaminya kata pelayanan. Ayo Pak, katanya. Mama berangkat ibadah dulu ya. Lalu suaminya nyeletuk dengan bercanda aja. Ya Ma, tolong sekaligus ibadah untuk kami ya. Katanya. Dalam bahasa Ngaju ya, karena saya pelayan di tempat orang Ngaju dan dia orang Ngaju. Yuk, nyangkung nih sama yang akan nikah, katanya. Nyangkung itu artinya sekaligus untuk dia, gitu ya. Nah, istrinya agak protes gitu, karena dia tahu ada banyak di dunia ini yang tidak bisa diwakilkan, termasuk ibadah dan iman, nggak bisa diwakilkan. Bapak Ibu, apa yang nggak bisa diwakilkan di dunia ini? Kalau lapar, siapa yang harus makan? Kalau saya yang lapar, siapa yang harus makan? Bukan saya lapar sekarang ya. Kalau saya yang lapar, maka harus saya yang lapar. Harus saya yang makan. Kalau Ibu Selvina yang lapar, harus dia yang makan, bukan orang lain. Artinya makan nggak bisa diwakili. Apalagi? Ada yang ngantuk? Siapa yang ngantuk? Kalau yang ngantuk, siapa yang harus tidur? Orang yang ngantuk itu bukan orang lain. Ada yang kebelet? Siapa yang harus buang air? Apakah bisa diwakilkan oleh orang lain? Enggak, siapa yang kebelet itu? Dalam hal iman juga sama. Enggak bisa diwakilkan. Gitu. Jadi kalau kata Bapak tadi, tolong sekaligus untuk kami, ya nggak bisa diwakilkan. Iman ibunya itu tidak bisa mewakilkan iman bapaknya. Karena itu ibunya gini, ngomong gitu. Urusan rumah tangga, saya siap mengerjakan semuanya. Kan? Tetapi urusan surga, katanya, urus masing-masing. Itu jawaban ibu itu. lalu lanjut katanya. Kalau kalian tidak mau beribadah, saya mau surga sendiri saja. Gak perlu kalian, katanya. Kalian terserah mau kemana. Itu jawaban dari si istri. Dia berbagi pengalaman sama saya. Sejak hari itu, Bapak Ibu, si suami mulai rajin, katanya. Rajin beribadah, rajin persekutuan, si suami. Dan kemudian bukan hanya di gereja, tapi dia mulai rajin di rumah. Bapak itu mulai bimbing komsel dalam rumah tangga. Nah, itu yang dilakukan oleh ibu itu, dan dia melakukan penggembalaan itu secara terus-menerus berulang-ulang sehingga suaminya bisa menjadi orang yang sama seperti dia, dan jiwa suami dan anak-anaknya bisa dimenangkan. Jadi kalau kita mau melakukan pelayanan kasih yang paling hakiki, penggembalaan. Tapi bukan hanya tugas pendeta, tugas kita semua. Mungkin ada bapak-bapak yang aktif, ibu-ibunya tidak, maka tanggung jawab bapak-bapak juga. Kalau ada ibu-ibunya yang aktif, bapak-bapaknya tidak, juga menjadi tanggung jawab ibunya. Sama seperti yang tadi, yang memarahi kalau naruh anduk sembarangan. Lakukan itu berulang-ulang, gitu ya. Ini pengalaman dari seorang yang berhasil mengembalakan keluarganya. Saya yakin ini bisa dibagikan. Karena yang paling hakiki pelayanan kasih kita adalah membawa orang kepada kekekalan. Itu yang utama. Membawa orang kepada keselamatan di dalam Kristus. Itu bisa dilakukan dengan mudah di dalam penggembalaan.
Gimana metodenya? Ya, belajar sama pendetanya. Nah itu yang pertama gitu. Nah itu yang penting. Yang kedua, sebenarnya sederhana saja, kita lakukan aksi nyata saja. Mari kita baca Matius 25 ayat 40 dan 25 ayat 45 gitu ya. Kelihatan kan? Kalau nggak kelihatan mau tidak mau baca di Alkitab masing-masing ya. 1, 2, 3. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 45. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Jadi itu asik nyata, melakukan sesuatu. Nah, cerita lagi. Saya suka Bapak Ibu kalau khotbah itu dengan cerita saja gitu ya. Di Samarinda itu mereka juga senang gitu. Ketika saya khotbah saya gunakan metode cerita. Gitu. Kadang-kadang kalau pakai slide saya cerita pakai slide gitu. Ini cerita dari Pak Ferdinand Simanjuntak yang dulu dosen kami, tapi kemudian di staf STT. Gak tahu kalau Ibu Dewi pasti pernah. Gitu. Pendeta Mary sempat, karena saya juga sempat, tapi sudah jadi staf di fokus ya. Nah, beliau ini dulu pendeta, kemudian dosen STT, kemudian telah pensiun kerja di perpustakaan. Nah, beliau khotbah di kapel kami dan cerita begini. Katanya ini kejadiannya di Filipina. Mungkin beliau pernah pendidikan di sana. Nah gini, ada seorang laki-laki tua yang hidup sederhana kan ya. Jadi dia kerja sehari cukup untuk makan sehari, untuk dia sendiri saja. Dia nggak ada keluarga, sendiri. Kehadiranmu di dunia membawa kami kepada keselamatan yang kekal. Kami bersyukur juga karena tiap-tiap tahun kami boleh merayakan kehadiranmu itu. Dan kami bersyukur karena dalam penyertaanmu setiap hal yang boleh kami alami sepanjang tahun ini. Secara khusus jemaat GKE Maranatha Sekolah Jolek. Terima kasih Tuhan atas apapun yang telah Engkau anugerahkan bagi mereka. Baik mereka dalam segala tugas tanggung jawab kehidupan sehari-hari, juga mungkin dalam jawab pelayanan. Baik Natal jemaat yang sedang berlangsung, ataupun juga mungkin Natal-Natal kategorial yang lain-lain. Tuhan turut campur tangan sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik. Kami mohon juga kiranya kasih karunia-Mu dianugerahkan bagi segenap jemaat GKS Sekolah Jolek dalam segala tugas tanggung jawab pelayanan dalam kehidupan sehari-hari agar limpah dengan kasih karunia-Mu, bimbingan dan penyertaan-Mu. Dan setiap hal yang ada dalam hidup mereka mendatangkan kebaikan seluruhnya. Beri mereka anugerah-anugerah, berkat-berkat rohani agar membawa mereka kepada kehidupan yang kekal. Berkat-berkat jasmani sehingga mereka dicukupkan, bahkan dilimpahkan dalam kehidupan ini. Juga memberi kemurnian hati bagi mereka sehingga senantiasa bersukacita ambil bagian dalam kehidupan Kristus. Dan mereka juga dengan sukacita melanjutkan perjalanan karena segala sesuatunya baik ketika kami percaya dan menyerahkan diri kami menjadi anak Kristus. Tuhan, kami juga berdoa bagi kami yang hari ini boleh berhadir. Tuhan, kami mau berserah sepenuhnya kepada-Mu. Juga berdoa ya Tuhan bagi calon resort GKS Sendawar dan segala tugas tanggung jawab bagi ketua resort dan para pengurus agar pelayan-pelayan yang telah mereka lakukan bersama yang mereka susun sebagai program strategis itu membawa dampak positif, dampak yang baik untuk keimanan jemaat ataupun secara organisasi membawa kemajuan bagi GKI di tempat ini. Bahkan juga mungkin mitra-mitra, sahabat-sahabat, sesama pelayan, sama hamba Tuhan dan gereja-gereja yang lain yang punya tanggung jawab yang sama untuk memenangkan jiwa-jiwa di tempat ini. Engkau juga menyertai mereka agar kami memiliki kesatuan hati, kesatuan visi dan misi untuk memenangkan jiwa-jiwa dan menjadi hamba Kristus dan menerima kebenaran Kristus. Kami juga berdoa untuk seluruh pemerintahan yang ada di tempat ini, Sekolah Jolek, kecamatan, bahkan tingkat kabupaten, tapi siapapun itu yang menjadi dipercayakan untuk memimpin tingkat kabupaten, kecamatan, desa, bahkan sampai yang terendah ke RT RW, bahkan di dalam rumah tangga. Tuhan anugerahkan kebaikan bagi para pemimpin kami, sehingga melalui mereka
segala sesuatu yang mereka dengan pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Dan tentu mereka juga boleh melayani dengan kasih dan memiliki kehendak-Mu saja. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah menjadi pencobaan, lepaskanlah kami dari jahat. Dan kamu kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.